Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Ita. Kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana dalam podcast yang dimana kita bisa ngobrol serius tapi tetap santai. Bahkan kadang kita bisa tertawa dulu baru kita mikir serius belakangan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang harapan, ketahanan dan kehidupan kedua, tapi tidak untuk manusia tentunya, tapi untuk salah satu spesies yang ada di sekitar tempat posisi hari ini kita mengadakan podcast. Satu spesies paling ikonik dan terancam punah di dunia, yakni orang hutan. Topik kita kali ini tentu berjudul Membangun Kehidupan Baru, Kesempatan Orang Hutan untuk Kembali ke Hutan. Kita akan membahas bagaimana upaya dari rehabilitasi, konservasi, dan pelepas liaran yang dilakukan oleh tim di lapangan, khususnya dari Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, lebih dikenal masyarakat di sini atau masyarakat di Kalimantan Tengah, telah memberi harapan baru bagi para orang hutan tentunya yang sebelumnya hidup dalam kondisi sulit. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam lagi, kita telah bersama seorang yang berada di garis terdepan pastinya komunikasi dan edukasi publik dari organisasi luar biasa ini, yaitu saya sapa Bang Hermansyah, Koordinator Komunikasi BOSF Kalimantan Tengah. Selamat bertemu Bang. Selamat bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Saya juga baru kali ini ketemu abang ini. Ya, selamat datang RRI ya, di Yayasan Terima kasih Borneo Orangutan Bang Hermansyah. Kita akan mengupas cerita-cerita para pemirsa semua, kisah di balik layar, tantangan di lapangan, bagaimana tim BOSF ini termasuk abang juga bisa ambil bagian dalam menyelamatkan masa depan orang hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin pertanyaan pembuka kepada abang. Nah, Bang Hermansyah, seperti apa sih rasanya bekerja dekat dengan orang hutan setiap hari begitu? Dan juga boleh ceritakan dulu nih sedikit tentang aktivitas sehari-hari abang sebagai koordinator komunikasi BOSF di sini, Bang. Silakan. Ya, bekerja dengan orang hutan ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Karena orang hutan itu 90% ada di Indonesia populasinya. Tentu saja orang hutan merupakan satwa endemik yang ada di Indonesia. Ya. Real Indonesia. Orang hutan bahasa Inggrisnya tetap orang hutan. Karena orang hutan berasal dari Indonesia. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang hutan sudah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri? Jadi inilah kebanggaan kami yang bekerja di orang hutan adalah menjaga salah satu aset bangsa. Kenapa saya sebut aset bangsa? Karena populasinya 90% ada di Indonesia. Jadi ini sangat berharga sekali. Dan kemudian untuk aktivitas kami sehari-hari, untuk seperti saya, bagian komunikasi dan pendidikan, tentu saja saya merupakan juga untuk mengisi publikasi yang ada di Yayasan BOS, selain juga media sosial juga dari Yayasan BOS, kemudian juga untuk melakukan edukasi ke masyarakat seperti itu. Iya. Nah, bisa diceritakan sedikit begitu Bang, sejarah dari berdirinya BOSF ini. Masyarakat kan kepingin tahu juga nih, masyarakat atau pendengar atau pemirsa RRI di Kalimantan Tengah khususnya pengen tahu. Kebanyakan mereka kan tidak tahu BOSF itu apa, Bang. Bisa diceritakan sedikit mungkin? Sedikit. Kalau banyak syukur. Ya, Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Borneo atau Yayasan BOS ini didirikan mulai dari tahun 91 sebenarnya di Kalimantan Timur. Jadi awal pada waktu itu banyak sekali orang hutan yang terjebak di lahan konflik. Mereka masuk ke pemukiman warga, kemudian dianggap sebagai hama, kemudian mereka ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemudian di Kalimantan Timur berdiri tahun 91, kemudian yang di Nyaromenteng ini tempat kita sekarang ini berdiri tahun 99. Tahun 99. Tahun 9. Itu berapa puluh tahun ya udah? Ya sudah sekitar 26 ya. 26 tahun. Remaja sudah begitu ya. Ya. Jauh jadi memang Yayasan BOS ini sudah lama berdiri. 36 tahun maksud saya. 36 tahun, 36 tahun. Bukan. Sampai salah hitung kita saking lamanya. 36 tahun. Jadi memang saat ini kita berupaya untuk menyelamatkan orang hutan dan juga habitatnya, selain juga melakukan edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Ya, baik. BOSF
Sudah lama dikenal sebagai salah satu garda terdepan mungkin ya dalam konservasi orangutan. Bisa dijelaskan secara singkat fokusnya apa sih BOSF ini? Ya, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, Bang. Ya, untuk kami sendiri program reintroduksi orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng ini kami fokus terhadap orangutan yang terjebak di lahan konflik seperti upaya penyelamatan, rescue ataupun juga yang kami sita dari masyarakat. Dalam hal ini kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah yakni ya BKSDA selaku pemerintah yang berwenang. Nah, orangutan yang ada di kami sekarang ini ada sekitar 323 orangutan yang kami sedang rehab di sini, dan orangutan tersebut sedang melalui tahap-tahap di mana goalnya adalah untuk bisa dilepas liarkan kembali seperti itu. Goalnya untuk bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya begitu ya. Saya pernah mendengar istilah begini, Bang. Orangutan itu adalah penjaga hutan tropis. Apa benar begitu, Bang? Ya, tidak muluk sebenarnya bahwa orangutan itu kalau kami menyebutnya juga dengan istilah petani hutan. Oh, kenapa petani hutan? Jadi petani hutan ini karena mungkin kita di Kalimantan Tengah, apakah pernah merasa menanam pohon di hutan? Tidak. Kita perlu adanya penyebar biji. Salah satu penyebar biji terbesar itu adalah orangutan. Karena mereka bisa mengkonsumsi 300 sampai 400 biji per hari, di mana biji-biji ini kemudian disebarkan oleh orangutan ini melalui feses mereka. Dan orangutan juga dikenal sebagai satwa yang penjelajah. Jadi kemudian dari penjelajahan mereka ini kadang-kadang biji-biji itu jatuh di tempat yang tidak ada tanaman tersebut, sehingga makan gitu sehingga hutan kita ini dikenal dengan biodiversitinya yang sangat luar biasa bermacam ragam karena pengaruh dari para penyebar biji termasuk orangutan. Jadi orangutan merupakan petani hutan. Petani hutan. Ya. Penjaga hutan tropis juga. Penjaga hutan tropis. Ya, baik, sesuai dengan topik kita pada hari ini, Bang, tentang membangun kehidupan baru bagi orangutan. Nah, biasanya seperti apa kondisi awal orangutan yang dapat datang ke pusat rehabilitasi BOSF ini? Ya, tadi saya bilang ada 232 orangutan yang ada di pusat rehabilitasi kami pada saat ini. Dan itu tidak semua dalam kondisi yang sehat ketika datang. Karena ini merupakan orangutan hasil sitaan dan juga beberapa lagi yang kami selamatkan dari beberapa area lahan konflik. Dan ketika datang itu kebanyakan orangutan tersebut mengalami mulai dari malnutrisi, kemudian juga sering sekali itu tanpa induk. Baik. Dan biasanya di bawah usia 6 tahun. Ada pula yang masih datang itu dalam kondisi masih 6 bulan usianya. 6 bulan itu besarnya seperti apa sih, Bang? Kecil sekali, kayak lebih kecil daripada bayi manusia ya. Jadi kami tahu usia itu biasanya perhitungannya itu dari struktur gigi. Oh, begitu ya. Jadi perhitungannya kita hitung giginya. Karena orangutan juga memiliki 32 gigi kalau mereka dewasa, sama kayak manusia. Sama kayak manusia. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi kami bisa tahu usia orangutan itu dari perhitungan di gigi mereka kayak gitu. Dan kondisi orangutan tersebut akan kami cek kesehatannya sebelum bisa digabungkan dengan orangutan lain. Jadi di sini orangutan itu harus seluruhnya sehat, baru mereka boleh bergabung ke tahapan berikutnya. Begitu. Menarik cerita Abang dari tadi. Nah, saya mau dengarkan, ada nggak, Bang, satu kisah orangutan tertentu yang menurut Abang paling menyentuh begitu ketika mengurusnya ataupun ketika berada di sini, yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang begitu, tapi sudah kembali ke habitatnya begitu. Ya, kalau cerita dari orangutan ini mungkin bagi saya ada beberapa orangutan ya yang menjadi favorit. Tapi sudah dilepas liarkannya? Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Misalkan seperti Sura ya. Sura itu kebetulan masih ada di sini karena masih menjalani proses rehabilitasi yang cukup lama di sini. Dan Sura itu datang dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia nggak punya beberapa ruas jari. Sura ini nama orangutannya. Jadi, siapa yang ngasih nama Sura itu, Bang? Jadi itu ada tim medis, ada tim kami di sini yang kemudian memberikan nama. Jadi setiap orangutan itu akan kita berikan nama untuk mereka sebagai identitas, kayak gitu, identitas. Nantinya kami berikan juga ciri fisiknya. Termasuk si Sura ini dia nggak punya beberapa ruas di jari ya, karena ketika datang itu sudah dalam kondisi yang cacat. Nah, dan sampai sekarang dia sudah masuk ke tahapan pra pelepas liaran.
Masih Jadi di sini. masih di sini, tapi ada tahapannya lagi, tahapan yang lebih tinggi. Soalnya di sini tuh ada beberapa tahapan, Mas. Ada tahapan sosialisasi, ada tahapan pra pelepas liaran, baru proses pelepas liaran. Ya. Jadi ada 3 tahapan itu. Itu yang paling berkesan ya. Iya. Berkesannya itu kenapa, Bang? Mungkin karena dia cacat itu ya, atau Pertama karena dia cacat, yang kedua karena belum tentu orang utan cacat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Artinya bahwa orang utan cacat yang giat, kemudian secara kemampuan dia masih bisa survive seperti itu, masih bisa kita lepas liarkan. Tapi ada juga beberapa orang utan yang tidak bisa dilepas liarkan juga ada. Itu kenapa masalahnya itu? Misalkan ada orang utan Grevi namanya, itu karena ada dia mengalami kebutaan ketika datang. Karena ternyata kita X-ray itu ada beberapa peluru di wajah. Wah, yang kena kemudian tembak dong. Ya menyebabkan dia menjadi buta matanya seperti itu. Jadi memang tidak semua orang utan yang seperti saya bilang tadi dalam kondisi yang sehat. Ada pula orang utan yang mengalami traumatis kayak gitu. Tapi ada juga orang utan yang memiliki kesempatan untuk merdeka. Merdeka dalam artian bisa dilepas liarkan kembali ke hutan. Intinya bahwa di sini goalnya adalah untuk memerdekakan orang utan itu harus mengembalikan mereka ke hutan. Seperti itu. Tadi menarik saya dengarkan ada sekolah orang utan ya. Betul. Itu apa sih maksudnya sekolah orang utan? Apakah mereka tuh sekolah sama kayak manusia juga, atau memang mereka diajarkan sebelum dilepas liarkan begitu, sekolah dulu gitu? Ya. Bisa jadi dijelaskan, Bang? di Yayasan BOS ini sebenarnya tempat karantina dan juga sekolah bagi orang utan. Yang namanya sekolah, kita punya kelas. Oh, punya kelas juga. Ada kelasnya, Mas. Kayak saya juga dulu sekolah. Betul. Kelasnya hampir seperti anak-anak manusia juga. Ada nursery, 0 besar, 0 kecil. Iya. Grup besar, grup kecil kami bilang di sini. Kemudian ada juga kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada lagi universitasnya, yaitu di Pulau Pra Pelepas Liaran. Nah, jadi nanti kami akan menempatkan orang utan ini sesuai dengan kriteria usia, keterampilan sama perilaku. Jadi kalau kita menempatkan orang utan itu di sekolahnya mereka, itu harus sesuai dengan yang sebaya. Supaya keterampilannya juga hampir mirip. Karena kami nggak akan menggabungkan orang utan yang sudah lebih besar dengan yang kecil, yang bayi gitu. Karena cara bermainnya juga berbeda, cara berinteraksinya juga berbeda kayak gitu. Itu sekolahnya orang utan. Tapi pelajaran yang akan diberikan itu merupakan pelajaran tentang mengenal hutan. Dan goalnya adalah untuk mengenal kembali pakan mereka, kemudian juga membuat sarang, kemudian mengenal predator alami mereka. Itulah yang dipelajari oleh orang utan, dibarengi dengan didampingi oleh para ibu asuh. Ibu asuh. Jadi ada ibu asuhnya juga yang nanti akan mendampingi mereka di hutan. Kayak gitu. Ibu asuh ini dari yayasan manusia, ini? Iya, itu ibu-ibu biasanya. Ibu, ya. Kenapa ibu-ibu? Ibu asuh itu nggak ada bapak-bapak. Ibu asuh itu adalah ibu-ibu, karena kita pilih perempuan karena memiliki jiwa keibuan. Tentu. Jadi ibu-ibu ini yang kemudian mendampingi para orang utan masuk ke dalam hutan. Mereka nanti akan diberikan pakan, nanti diajarin membuat sarang. Walaupun sebenarnya, Mas, pada faktanya adalah ibu-ibu ini terbatas dalam hal mengajari orang utan. Kita ngajarin manusia aja susah. Ini kita ngajarin orang utan manjat. Tapi beruntungnya adalah kelasnya orang utan ini akan memberikan pelajaran dari perilaku sosial orang utan lain. Jadi orang utan akan belajar dari interaksi sosialnya, kayak gitu biasanya. Misalkan ada satu yang bisa manjat, yang lain akan ikut. Ada satu yang bisa buat sarang, yang lain juga akan ikut, kayak gitu. Ya, menarik perbincangan kita hari ini. Saya baru tahu nih ada sekolah hutan, ada istilah apa tadi yang disampaikan tadi. Saya baru tahu. Nah, orang hutan yang datang ke pusat rehabilitasi ini, Bang, itu rata-rata berasal dari mana dan apa awal latar belakangnya begitu? Apa itu pernah dipelihara atau memang kehilangan induk, jadi dipungut oleh manusia dan diserahkan ke sini, atau ada yang lainnya begitu? Nah, itu tuh butuh waktu berapa lama mereka siap dilepas liarkan ke alam bebas atau ke hutan? Ya. Ini menarik sekali ya, orang utan yang ada di pusat rehabilitasi kami ini, sehingga masuk ke karantina yang ada di sekolah hutan Bosnya Rumenteng ini, merupakan orang utan hasil sitaan. Hampir 90% memang orang utan yang ada di pusat rehabilitasi kami merupakan orang utan hasil sitaan dari masyarakat, ataupun hasil serahan dari masyarakat yang pernah dipelihara. Artinya bahwa orang utan ini terhabituasi yang kemudian juga secara perilaku tidak bisa langsung kita lepas liarkan. Karena orang utan yang masuk ke pusat rehabilitasi kami biasanya mengalami penyimpangan perilaku
abnormal, mereka tidak bisa langsung dilepas liarkan karena ketidakmampuan untuk bisa beradaptasi di hutan secara langsung. Nah, kemudian dari kebanyakan orang utan yang disita ini kebanyakan dari Kalimantan Tengah sendiri, tapi sini. Ada juga yang dari luar daerah ya, dari luar pulau, antara lain kayak Pulau Jawa, Surabaya dan Jakarta pernah dilakukan pemulangan, dan ada beberapa orang utan lagi yang direpatriasi dari negara lain seperti Thailand. Kemudian juga dari Kuwait, yang terakhir dari Kuwait. Dari Thailand itu ada 48, kemudian ada juga dari Kuwait 1 individu orang utan. Jadi yang dari Thailand ini merupakan orang utan yang dijadikan Thai boxing. Tahun 2006 dipulangkan ke sini. Nah, terkait berapa lama kami bisa meliarkan orang utan ini kembali, itu cukup lama. Iya. Kami perlu waktu sekitar 6 sampai 7 tahun baru bisa dilepas liarkan. Ya. Proses rehabilitasi orang utan itu sangat panjang. Iya. Jadi tidak gampang, tidak memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan, tapi 6 sampai 7 tahun itu pun kalau mereka memperlihatkan perilaku yang baik. Ada pula yang 10 tahun sampai 12 tahun baru bisa dilepas liarkan. Jadi beragam. Ya, menarik tadi dari Kuwait. Itu dari Kuwait itu bisa sampai sana, itu gimana ceritanya itu, Bang? Iya, tentu saja kalau kita melihat bahwa negara-negara yang saya sebutkan seperti Thailand dan Kuwait ini kan tidak ada orang utan ya di negaranya. Karena sekali lagi 90% ada di Indonesia untuk populasi orang utan, dan sebagian lagi di Malaysia. Tentunya ya ini mungkin dari perdagangan gelap seperti itu. Diamankan mungkin ya. Diamankan dari di sana. Namun dalam hal ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari pemerintah, bahwa yang melakukan pemulangan ini juga berkat dari keuletan pemerintah juga untuk membantu kita bisa memulangkan orang utan tersebut dari negara-negara tersebut seperti itu. Bang, saya ini penasaran nih, bagaimana momen begitu pelepas liaran orang hutan itu, proses yang ada di dalam hutan, alam bebas ya begitu. Nah, momen itu semacam perpisahan gitu ya, karena bertahun-tahun, dari yang 7 tahun kata Abang tadi, 8 tahun bisa sampai 12 tahun. Nah, saya itu penasaran dengan momen itu gitu. Gimana itu, Bang? Ya. Apalagi ada ibu asuhnya tadi itu. Betul. Sebagai orang yang bekerja di pusat rehabilitasi Bosnya Romenteng ya, tentunya campur aduk ya perasaan, ikatan emosional tentunya pasti ada ya, dengan orang-orang utan tertentu seperti itu. Karena walau bagaimanapun mereka bertahun-tahun kami asuh seperti halnya anak murid, bahkan sebagai anak sendiri seperti itu di pusat rehabilitasi kami. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat-sangat kami tunggu ketika bisa melepas liarkan orang utan. Seperti melihat anak sendiri kemudian sudah bisa mandiri bekerja di hutan seperti itu. Dan ini merupakan hal yang sangat membanggakan untuk kami. Ada rasa sedih tapi tentunya ada rasa senang. Karena sekali lagi yang kita upayakan adalah memerdekakan orang utan. Mereka tidak akan bisa selamanya di kandang, karena tempat terbaik orang utan adalah di hutan. Betul. Jadi itu merupakan kunci dari aktivitas yang kami lakukan di sini seperti itu. Baik, biasanya Yayasan BOSF ini melepas liarkan di mana, Bang? Untuk sekarang kita tentunya ada 2 lokasi, lokasi pelepas liaran orang utan khususnya di Nyaru Menteng ini. Kita ada di Kabupaten Katingan, yaitu di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Itu terkenal juga itu. Ya, kalau secara perjalanan kita butuh waktu sekitar 2 hari untuk menuju lokasi tersebut. Perjalanan 2 hari. Ya. Darat dan air. Itu kombinasi ya. Kemudian ada lagi satu tempat yang lain, yaitu di Kabupaten Murung Raya. Itu di Hutan Lindung Bukit Batikap. Kita perlu waktu sekitar 3 hari untuk bisa ke lokasi. Jadi kadang-kadang kita juga kalau untuk ke Batikap kadang-kadang bisa kombinasi dengan perjalanan menggunakan helikopter untuk bisa mempersingkat perjalanannya. Karena kita menyadari bahwa orang utan yang nanti akan dilepas liarkan itu akan kami masukkan ke kandang transport kecil seperti itu, dan kalau seandainya terlalu lama itu bisa membuat mereka stres. Jadi ada beberapa opsi ketika kita melepas liarkan orang utan, khususnya yang tempat yang jauh seperti di Hutan Lindung Bukit Batikap, itu biasanya bisa menggunakan helikopter ya. Iya, baik Bang. Pertanyaan selanjutnya, jangan bosan-bosan Bang ya, karena kita di sini kan namanya juga ngobrol santai gitu. Sudah suasananya enak, bisa ngeliat monyet. Aku dari tadi ngeliat sana Bang, ada monyet tuh gelantungan. Jadi aku sambil ngeliat sana ngeliat. Iya Bang. Pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman Abang sendiri Bang, apa pelajaran terbesar yang mungkin didapatkan selama berinteraksi sama orang hutan gitu? Ada pengalaman apa Bang? Ini luar biasa sekali ya kalau kita mengenali orang utan ini, karena
banyak sekali pengalaman yang bisa diberikan oleh satwa unik yang satu ini. Khususnya kita sebagai orang Kalimantan Tengah. Orangutan itu, contoh ya, orangutan itu bisa bertahan 40 sampai 50 tahun misalkan di hutan, seperti itu. Apakah orangutan ini pernah sakit di hutan? Itu pertanyaan hebatnya. Pasti mereka pernah sakit. Karena nyatanya yang ada di pusat rehabilitasi kami ini juga bisa kena malaria kok. Bisa kena penyakit-penyakit seperti flu dan manusia begitu, Bang. Ada kemungkinan jangkit dari manusia, ada kemungkinan juga di sesamanya orang utan. Karena mereka kan tidak sepenuhnya hidup seperti orang utan karena masih di pusat rehabilitasi. Nah, namun dalam hal ini kita bisa mengartikan bahwa orang utan yang ada di hutan pasti tahu cara mengobati diri. Entah mereka makan kulit kayu, entah mereka makan daun-daunan. Dan nyatanya juga bahwa hutan kita ini menyediakan banyak sekali obat-obatan di hutan. Betul. Dan misterinya adalah orang hutan tahu itu sebelum kita. Betul, luar biasa. Dan, ya. Ada satu fakta juga bahwa kita orang Dayak itu biasanya makan umbut-umbutan, rotan. Ya kan, umbut rotan. Betul. Orang Dayak makan itu. Orang hutan juga sama. Kemudian orang hutan makan kalakai. Mereka makan pakis-pakisan. Misalkan ketika mereka habis melahirkan kayak gitu. Dan itu juga dilakukan oleh manusia. Jangan-jangan orang hutan tahu fungsinya apa. Iya. Kayak gitu. Jadi apa yang mereka makan itu mungkin berkhasiat begitu ya, mereka tahu. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali misteri yang sebenarnya belum terpecahkan dari satwa yang satu ini. Dari kedekatan DNA-nya kan 97% mirip dengan manusia. Jadi kita sekarang tahu bajakah, tahu umbut rotan. Yang umbut rotan itu walaupun rasanya sepet, tapi itu sebenarnya mengandung vitamin C yang tinggi. Dan mungkin orang hutan tahu. Itu untuk mengobati dirinya sebagai fungsinya di dalam tubuh mereka mengerti kayak gitu. Dan pada intinya juga ini satu fakta menarik bahwa orang hutan itu 6 sampai 7 tahun hanya sekali melahirkan. Dan dalam sekali melahirkan hanya memiliki 1 anak. Jadi orang utan itu dalam seumur hidup faktanya mereka hanya memiliki 4 anak. Uniknya bahwa bagaimana cara mereka mengontrol siklus melahirkan ini? Apakah mereka punya KB alami? Ini juga unik kan? Iya, betul. Jadi betul. Banyak hal tentunya yang masih menjadi misteri dan terus kita pelajari terkait orang utan ini. Kenapa? Sebabnya orang utan ini sangat istimewa, khususnya bagi kita orang Kalimantan Tengah tentunya kayak gitu. Baik. Nah, Bang, kalau boleh bisa Abang membagikan satu harapan besar Abang untuk masa depan orang hutan yang ada di Indonesia dan Kalimantan Tengah tentunya. Apa yang paling ingin Abang lihat terjadi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan orang hutan ini, Bang? Saya berharap bahwa tidak ada lagi orang hutan yang terjebak di areal-areal konflik. Entah masuk konsesi, karena pada faktanya adalah banyak orang hutan liar itu berada di luar kawasan yang tidak dilindungi. Artinya bahwa orang utan tersebut bisa jadi terancam dari sisi populasinya. Nah, kemudian juga bahwa kita merupakan hutan yang baik di dunia. Betul. Dikenal oleh dunia. Sepakat. Ya, jadi terkadang kita lupa dengan apa yang kita harus banggakan. Orang utan ini adalah satwa yang 90% ada di Indonesia. Saya bilang tadi ini merupakan aset bangsa yang kemudian seharusnya dia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Saya berharap tidak ada lagi orang utan yang berada di dalam kandang. Kemudian juga orang utan bisa lestari di hutan tempat mereka sesungguhnya kayak gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang. Kalau ada yang merasa tergerak ingin membantu begitu ya, secara langsung baik relawan atau donatur atau lainnya, bagaimana caranya mereka bisa terhubung dengan BOSF ini? Ya, tentunya bisa melihat dari website kami, membuka website kami untuk bisa langsung membantu jika itu merupakan donatur yang ingin bekerja sama ataupun ingin berkontribusi dalam melestarikan orang hutan. Namun juga perlu dukungan juga dari seluruh pihak terkait penyadartahuan. Penyebaran informasi ke masyarakat ini juga sangat penting. Kita juga sangat senang RRI bisa datang ke sini sebagai wadah untuk kita bisa juga sama-sama menyebarluaskan informasi ini kepada halayak ramai kayak gitu. Betul. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Betul sekali. Kenapa saya bilang tadi orang hutan belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri? Karena banyak juga yang masih belum paham tentang orang hutan. Saya kasih contoh, kadang-kadang orang ngelihat orang hutan itu panggilannya bisa beda-beda loh. Saya pernah ada satu di sini ngelihat gambar orang hutan gitu, ada ibu, anak sama
sama bapaknya gitu jalan, anaknya bilang itu orang utan, mamanya bilang itu monyet, bapaknya bilang itu kera. Jadi intinya adalah bahwa kita proses hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini paling tidak proses untuk mengenal dulu ya, minimal. Setelah kita mengenal ini mungkin nanti akan ada rasa cintanya kayak gitu. Setelah tahu bahwa orang utan seperti ini, orang utan itu ternyata istimewa, endemik di Kalimantan. Ini adalah satwa yang harus kita jaga khususnya di Indonesia kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih Bang, ngobrolannya luar biasa. Suasananya nyaman sekali. Apalagi sore-sore tadi sampai depan banyak pengunjung yang pastinya bukan ke sini tapi ke sebelah. Terima kasih Bang atas ngobrol-ngobrolnya terkait dengan podcast Humaitah kita pada hari ini. Terima kasih juga sudah join ya bersama. Ya, baik. Nah, itulah tadi pemirsa obrolan podcast Humaitah kali ini tentang bagaimana orang utan diberi kesempatan kedua untuk hidup bebas di rumah sejatinya di hutan pastinya. Jadi buat siapa saja yang sering bilang capek jadi manusia begitu, capek jadi manusia, bayangin jadi orang hutan bagaimana, harus belajar, ada sekolah tadi katanya, dan cara manjat pohon itu seperti apa setelah lama tinggal di kandang, bisa 7 tahun sampai 12 tahun Bang ya. Terima kasih banyak Bang Hermansyah, koordinator komunikasi di BOSF, untuk semua infonya sangat bermanfaat. Saya katakan ini sangat bermanfaat. Saya aja tadi baru tahu ada sekolah, ada apa tadi yang disampaikan oleh Abang? Sekolah hutan. Sekolah hutan, apa lagi Bang tadi Bang? Ada playgroundnya juga, ada nursery juga, TK 0 besar 0 kecil. 0 kecil 0 ada besar. universitas itu ada di pulau. Universitas orang hutan mungkin ya namanya. Jadi utan. Universitas orang hutan. Ya. Mungkin nggak bisa semua kita ketahui begitu ya istilah-istilah itu ataupun keberadaan BOSF ini banyak yang tidak tahu. Jadi setelah kita bertemu dan disampaikan, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bisa lebih tahu dan lebih peduli, lebih sadar, nggak cuma like tapi juga actionnya gitu. Karena menyelamatkan orang hutan itu bukan kerja satu orang pemirsa, tapi kerja semua orang. Dan saya ucapkan terima kasih sudah bersama kami dalam episode kali ini, dan nantikan episode podcast Humaitah selanjutnya. Saya Aga Jaya Bijaksana, pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.